Pemirsa, hari pertama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya, yakni kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, terjadi kemacetan lalu lintas di Bundaran Waru atau tepatnya di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui sambungan Skype. Selamat malam, Ibu Khofifah. Ya, selamat malam Mbak Eva. Ibu Khofifah, kemacetan panjang ini terjadi di hari pertama PSBB di Surabaya Raya. Tanggapan Anda, Ibu? Ya, kan sebetulnya kita koordinasinya itu pagi malam. Jadi tadi malam kita juga rapat koordinasi lagi sampai dengan jam 23. Sama Forkopimda Surabaya, Forkopimda Gresik, Forkopimda Sidoarjo. Kita sudah beberapa kali melakukan sinkronisasi dari peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati. Nah, masing-masing item ini kan besarannya pada 6 item, terutama pada pembatasan untuk di ruang kerja misalnya. Nah, pada posisi seperti itu, yang terkonfirmasi adalah semua sudah disosialisasikan, sudah menggunakan surat edaran, dan seterusnya. Nah, tadi yang di Bundaran Waru, pertama tentu kami mohon maaf jika terjadi kemacetan panjang, tapi bahwa mereka sebagian besar membawa surat keterangan bahwa mereka bekerja di titik-titik yang sebagian besar ada di lingkungan SIER, Surabaya Industrial Estate Rungkut. Nah, akhirnya kami melakukan evaluasi tadi sore jam 16. Bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, juga dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya. Kami ingin mendapatkan penjelasan bagaimana sesungguhnya proses sosialisasi dan surat edaran yang katanya sudah selesai. Dan ini kita lihat bahwa di lapangan rupanya belum seperti yang diharapkan. Jadi kami ingin melakukan upaya untuk bisa melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Karena PSBB ini adalah opsi terakhir yang kita pilih. Setelah kita melihat bahwa transmisi lokal juga sudah sangat masif, peningkatan COVID positif juga sudah masif. Jadi memang sudah harus melakukan PSBB sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Kalau kita bikin scoring sistem dari tanggal 11 April itu Surabaya skornya sudah 10. Nah, akhirnya kita tadi melakukan koordinasi masing-masing. SIER misalnya, Surabaya Industrial Estate Rungkut. Kita koordinasi internal, ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, saya menyampaikan apa yang kira-kira kita bisa melakukan rearrangement dari proses yang bisa dilakukan karena SIER itu banyak sekali perusahaannya. Nah, tadi kita salah satu opsinya adalah menyiapkan 4 shift untuk seluruh kompleks di Industrial Estate Rungkut ini. Nah, ini akan memungkinkan kalau misalnya malam ini mereka akan update 4 shift di SIER ini diberlakukan, maka kemungkinan tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti tadi pagi. Karena memang hari-hari di Bundaran Waru itu sudah padat. Nah, ketika kemudian tidak dilakukan rearrangement di wilayah Rungkut, ini memang potensi kemungkinan setelah ada checkpoint, ada penyekat, ya akan makin panjang kepadatan lalu lintasnya. Baik, tadi Ibu sampaikan sudah melakukan sosialisasi. Jadi apa Bu kendala utama yang terjadi sehingga menyebabkan kemacetan panjang dan solusi konkretnya akan seperti apa, Ibu Khofifah? Jadi gitu. Itu yang tadi kami tanya, kan begini, industri di Gresik itu otoritas pada Pemkab Gresik. Industri di Surabaya otoritas pada Pemko Surabaya. Industri di Sidoarjo juga demikian. Maka tadi ketika saya sampaikan di forum dan Dinas Tenaga Kerja Surabaya itu yang menyampaikan sosialisasi, surat edaran ini Dinkes, gitu Mbak Eva. Maka tadi saya sampaikan, ya akhirnya terus saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, kita ketemu dengan Apindo secara khusus. Bagaimana Apindo membantu rearrangement supaya mereka yang masuk pada jam kerja di jam yang sama, kalau seperti biasa, maka mereka sudah pasti akan macet. Perusahaan-perusahaan di mana tempat mereka bekerja inilah yang kita minta
melakukan rearrangement. Misalnya shift-nya menjadi 4. Baik. Sier tadi sudah menyanggupi itu. Ada yang kemudian sudah Bu, kalau gitu 70-30. 30 itu work from home, 70 di kantor misalnya. Ada beberapa opsi yang tadi akhirnya kita ambil kesepakatan. Baik. Terutama yang di Bundaran Waru itu adalah yang di perusahaan-perusahaan yang di Rungkut. Jadi sebetulnya yang kita ingin fokus tadi adalah yang di area Rungkut. Baik, fokus di area Rungkut artinya nanti akan ada penambahan shift, pembagian shift menjadi 4 shift ya Bu ya, untuk kemudian penambahan perusahaan-perusahaan. checkpoint, ya, penambahan checkpoint juga. Jadi, baik, itu akan mulai berlaku kapan Ibu Khofifah untuk penambahan shift menjadi 4 shift dan juga checkpoint ditambah? Gini, tadi Sier menyanggupi malam ini mereka akan kembali mereport gitu. Tentu setelah ini saya akan tanya koordinasi di antara Sier Group itu seperti apa, supaya kita bisa menghitung kembali masing-masing perusahaan ini sebenarnya karyawannya berapa. Mereka berapa banyak yang menggunakan roda 2, berapa banyak yang roda 4. Karena Sier ini industrial estate, jadi memang besar. Tapi di luar itu beberapa perusahaan lain kita juga sudah koordinasi dengan Apindo. Ketua Apindonya tadi juga datang. Mereka menyampaikan format yang mungkin mereka bisa lakukan. Tadi yang saya sampaikan, misalnya 30-70 tetap bekerja di kantor. Nah, pada posisi tentu semua pada physical distancing, 30 di rumah. Besoknya berganti mereka yang akan mengatur. Baik, jadi koordinasi sudah dilakukan bersama dengan Apindo dan ini akan segera diterapkan untuk rearrange untuk otoritas ini, work from home. Ya, otoritas ini kan ada di Surabaya, jadi tentu kita berharap bahwa otoritas yang ada di kota Surabaya ini terus akan melakukan monitoring berlapis. Baik. Jadi seperti Gresik dan Sidoarjo juga sama. Jadi perwali perbub itu tetap akan bersifat imperatif. Kalau tim yang dibawa itu juga melakukan pelapisan pemantauan. Nah, kami akan mencoba melihat bagaimana Surabaya Raya, hinterlandnya Surabaya, Gresik, hinterlandnya Surabaya, Sidoarjo, masing-masing yang memang secara koneksitas dan mobilitas itu menyatu. Ini semua bisa termanage dengan baik. Baik, Ibu Khofifah, selain kemacetan panjang, apalagi catatan atau evaluasi Anda di hari pertama PSBB di Surabaya Raya, Bu? Ya, pertama bahwa kan kita mulai maghrib tadi menyiapkan dapur umum. Kita kalau di Surabaya kita siapkan di Hayamuruk, ini di areanya Makodam. Kemudian di Gresik kita frontlinernya ada di Kodim. Kalau di Sidoarjo frontlinernya ada di Polres. Ini yang dalam koordinasi Pemprov. Tapi tadi malam saya sudah minta bahwa kita jangan memperbanyak dapur umum, tapi kita memperbanyak pemberdayaan UMKM di titik mana yang memang harus dijangkau. Sudah cari saja penjual nasi terdekat yang kita bisa lakukan untuk bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi tadi pagi kita juga sudah melakukan pemetaan dan langsung kita pesan nasi pada titik tertentu. Nah, malam hari ini kita evaluasi lagi di titik mana yang belum tersisir. Kita maksimalkan pada pemberdayaan UMKM untuk penyiapan sahur dan buka puasa. Baik, tentunya kita harapkan agar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya, Sidoarjo dan juga Gresik yang berlangsung 28 April hingga 11 Mei dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah bergabung bersama kami di Top News.